Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimakumullah, usikum nafsi bittaqwallah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara seiman, musalla Raudhah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita aturkan kepada Allah Jalla fi'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia dan makhluk yang mulia. Ikhwati fillah rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kami ulang yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, supaya teman-teman sekalian mengingat siapa sih pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ditanya siapa pengarang kitab Riyadhus Shalihin, langsung kita ingat bahwasanya pengarangnya adalah Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita sudah sampai di babus sabr. Bab sabar. Bab sabar. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya dibawakan firman-Nya oleh beliau rahimahullahu taala. Ya, sebagaimana penulisan kitab Riyadhus Shalihin ini ya diawali dengan firman Allah. Jadi ada bab, kemudian bab yang terkait dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai pendalilan yang utama. Nah, ini kita ambil pelajaran bahwasanya seorang muslim jika ingin memberikan dalil, kalau ada dalam Al-Qur'an kita bawakan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana inilah yang ditempuh oleh ulama-ulama kita. Kemudian baru hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tidak ada, baru nanti ijma'. Ijma' itu kesepakatan ulama kaum muslimin seluruh dunia. Ya. Setelah itu baru qiyas. Qiyas itu artinya menganalogikan, yang mana qiyas tersebut memiliki berbagai macam syaratnya sehingga qiyas tersebut bisa dipakai atau melahirkan produk hukum yang sempurna, yang sahih. Ikhwati fillah rahimakumullah, kembali ke kitab Riyadhus Shalihin. Babus sabr, bab sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru." Beliau juga membawakan firman Allah, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin." Wa qala ta'ala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Wa qala ta'ala, "Wa laman sabara wa ghafar inna dzalika lamin azmil umur." Wa qala ta'ala, "Ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin." Wa qala ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَالْآيَاتُ فِي الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ وَبَيَانِ فَضْلِهِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ. Ya. Kita kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, ya, sabarlah kalian dan perkuatlah kesabaran kalian. Dalam ayat ini ada lanjutannya. Ya, ayat ini terdapat di dalam surat Ali Imran. Ya, Ali Imran ayat 200. Di akhir surat Ali Imran. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Wahai orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan perkuatlah kalian sabarnya. Warabitu, dan teruslah berjaga. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun."
supaya kalian jadi orang yang beruntung. Ya, ikhwati fillah rahimakumullah. Di sini ulama mengatakan bahwasanya sabar itu bermakna al-habsu. Al-habsu ya, yaitu menahan diri. Dari apa? Dari 3 perkara. Al-habsu an ta'atillah. Itu kita sabar menahan diri kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, was-sabru 'alal ma'siyati, sabar terhadap maksiat. Artinya apa? Ada godaan kanan kiri, depan belakang. Ya. Sana sini kita harus menahan diri dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, was-sabru atau al-habsu 'ala masaib. Sabar terhadap musibah-musibah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Adapun perkara wasabiru, ya di sini dikatakan sabiru. Maknanya dari tafsir mengatakan bahwasanya perkuatkanlah atau kuatkan sabarmu melebihi kesabaran mereka. Jangan sampai kalian kalah dari mereka terkait sabar. Jangan sampai sabar kita ini kalah dengan kesabaran mereka. Kesabaran orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan mereka sabar buat menggelincirkan kita, menyesatkan kita, membuli kita, sabar buat konten-konten yang merendahkan kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ya, sabarnya mereka itu kita kalahkan. Jangan sampai kita kalah terhadap mereka ya dalam kesabaran, terutama ya dalam peperangan. Mereka juga sabar ya. Artinya perang mau dia melawan kita, kita juga harus lebih sabarnya. Ya warabitu, dan berjagalah terus. Artinya kita siap siaga. Wattaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun, supaya kalian ya beruntung. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dalam surat Al-Baqarah ya, yang sering dibacakan oleh imam-imam kita, dan kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Ya bisyai'in artinya sebagian, sedikit, tidak semuanya. Ya. Rasa takut, khawatir dalam kehidupan kita. Takut miskin, takut tidak nikah, takut tidak laku, takut dan sebagainya. Khawatir, ya. Takut dagangan tidak laku dan sebagainya. Walju, dan lapar, ya. Rasa lapar kalau udah miskin, ya. Atau kita dalam perjalanan jauh, atau dalam kita peperangan dan yang lain sebagainya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapar. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kekurangan harta umum, kekurangan jiwa, ada di antara teman kita meninggal dunia, saudara kita, ibunda kita, ayah anda kita, istri kita, anak kita meninggal dunia. Atau buah-buahan, nah, terutama di perkotaan, ya, yang mana sudah tidak punya uang, hanya cukup buat beli nasi kuning 5.000, nambah beli buah nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala uji. Ini kita rasakan di musim-musim atau di masa-masa kampus atau kita kuliah. Jadi
berpikir mau mengeluarkan uang, ya, kita beli nasi atau beli buah, ya kita pasti mikir beli nasi dan lauknya, sehingga buah pun sekali sebulan, ya bahkan beberapa bulan tidak pernah makan buah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala kabarkan, karena biasanya orang kalau sudah berlimpah dengan buah-buahan itu identik dengan orang yang cukup, orang yang cukup. Bahkan kadang orang pun yang memiliki kebun buah, kalau memang dia tidak cukup, dia akan jual buahnya semua. Jarang dia menikmatinya. Tapi kalau orang yang cukup, seperti raja-raja, pejabat-pejabat, dan orang-orang yang berduit, biasanya di rumahnya itu, di ruang tamunya pasti ada buah, ya, pasti ada buah. Berbeda dengan teman-teman kita, kalau kita main ke kos-kosan misalkan, atau yang ngontrak, jarang sekali ada buah-buahannya. Ada mungkin, cuman itu saja. Tapi kalau sudah raja, para pejabat, kita bertamu, biasanya di ruang tamunya itu lengkap dengan buah-buahan. Nah, ini mencirikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji kita kaum muslimin, kurang harta, kurang jiwa, banyak yang meninggal, kemudian buah-buahan lebih khusus lagi, ya, daripada harta, itu buah-buahan. Karena mencirikan biasanya orang yang cukup berkecukupan dan memiliki kelebihan harta, jika di rumah-rumah mereka itu berlimpah dengan buah, ya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah, jika kena musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada enggak yang tidak tahu makna innalillah? Karena sering kita dengar innalillah wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia. Bukan hanya orang meninggal saja kita ucapkan innalillah, tapi ketika musibah yang lain. Ada kira-kira yang nggak tahu maknanya atau terjemahannya lah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sering kita ucapkan kalimat ini, innalillah, sesungguhnya kita, sesungguhnya kami, diri kita semuanya, innalillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna, dan kita, ilaihi, kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali. Hadis ini mau kita kembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita ditimpa musibah. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah yang berbunyi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Kemudian Allah berfirman walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa yang, ya, yaitu orang yang sabar dan memaafkan. Nah, ini penting, memaafkan juga perkara yang bukan mudah. Sabar dan memaafkan, yang demikian itu adalah akhlak yang mulia. Jadi orang yang sabar kemudian memaafkan, karena susah memang, ya. Kita tidak mengatakan manusia itu harus tidak marah, tidak, tapi menahan amarah itu penting. Menahan amarah itu adalah mulia. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat, ya, ausini qala la taghdab. Ya Rasulullah SAW bertanya, minta wasiat kepada Rasulullah SAW, wasiatkan kepadaku, qala la taghdab, jangan marah. Minta lagi wasiat, ya Rasulullah, minta wasiat yang lain, qala la taghdab, 3 kali, jangan marah. Minta lagi, jangan marah. Nah, ini wasiat seperti ini kita juga biasanya nasihatkan kepada orang yang terkenal dengan orang yang tidak bisa mengatur amarahnya. Kita wasiatkan sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan orang atau sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin diwasiatkan tadi. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, orang yang sabar kemudian memaafkan, yang demikian itu adalah perkara yang mulia. Azm di sini disebutkan al-ijma'u alaihi, yaitu benar-benar diazamkan, dikuatkan, ya, tekadnya itu. Tekadnya itu dikuatkan oleh orang yang ketika tertimpa musibah, saya pokoknya harus sabar. Ya, kita harus sabar.
Ikhwati fillah rahimakumullah, kemudian beliau melanjutkan dengan firman yang lain, ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Mintalah tolong dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini kita ikhwati fillah rahimakumullah, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat. Nah, salat ini kita jaga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya. Nah, di sini insyaallah di hadis yang berikutnya ada terkait dengan sabar dan salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin." Dan kami juga akan menguji kalian sampai benar-benar kami mengetahui sesungguhnya mana yang mujahid, mana yang benar-benar bersungguh-sungguh di antara kalian dan orang yang sabar. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui orang yang sabar di antara kita, tidak. Tapi ya sebagaimana hukum di dunia ini ya sebab akibat, orang biasanya itu dilihat kesabaran, dites dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini orang sabar, oh ini orang yang usahanya kuat. Berkali-kali dia membuat usaha, berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkali-kali dia melakukan dosa, berkali-kali juga dia bertobat, berkali-kali dia tidak khusyuk, berkali-kali juga dia berusaha untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali dia misalkan sholat subuhnya terlupakan atau tidak pernah tahajud, tapi berkali-kali juga dia berusaha untuk apa? Sholat tahajud. Nah, ini seperti ini Allah Subhanahu wa taala lihat ya usaha kita. Sebagaimana sholat tahajud itu merupakan makom yang makom ya, atau sifat yang dilakukan oleh orang-orang soleh di antara kaum muslimin. Jadi kita wasiatkan semuanya di kaum muslimin ya, sholat tahajud itu paling tidak dalam sehari kita lakukan. Tidak bisa 3 hari sekali, tidak bisa seminggu atau sepekan sekali. Kita harus pernah melakukan sholat tahajud. Tidak bisa 2 minggu sekali, 2 pekan sekali, tidak bisa sebulan sekali. Jangan sampai hari-hari kita atau bulan-bulan kita luput dari sholat tahajud, meskipun 2 rakaat atau 1 rakaat. Ya, sholat tahajud tapi witir saja misalkan. Kita lagi malas, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting jangan sampai sepekan itu kita luput, 2 pekan kita luput, sebulan kita luput. Paling tidak ada kita pernah melakukan sholat tahajud. Ya paling tidak sekurang-kurangnya di bulan suci Ramadan, sekurang-kurangnya di bulan suci Ramadan kita ngampet lah bahasa Balinya. Ya, paling tidak kita harus pernah melakukan sholat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk da'bu as-solihin. Da'bu as-solihin artinya sifat kemudian perilaku yang dilakukan oleh orang-orang soleh di antara kaum muslimin. Itu menjaga sholat dan sholat tahajudnya. Ya fillah rahimakumullah, di sini saya bacakan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala terkait sabar ya. Terkait al-sabar. Kemudian ikhwati fillah, kita sudah jelaskan tadi bahwa sabar itu di 3 perkara. Sabar terhadap ketaatan karena berat. Orang mau sholat berjamaah terus menerus itu butuh atau perlu yang namanya kesabaran. Belum lagi qaddarallahu wa ma syafa'al, kita buka toko pas di azan-azannya tokonya rame-ramenya, dan sering terjadi. Yang sering terjadi. Ruku kita buka salat tahajud, salat azan berkumandang. Toko lagi rame-ramenya. Nah, kita sabar. Atau kerjaan yang lain. Dalam ketaatan kita harus sabar. Kemudian dalam maksiat. Dalam maksiat kita juga harus sabar. Artinya kita menghindari maksiat, bukan dalam maksiatnya kita sabar, tidak, tapi menghindari maksiatnya. Ya kan? Kemudian sabar di ujian musibah. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan di sini, ujian dalam musibah, ya, musibah ada 4 keadaan manusia. Jadi manusia ada 4 keadaan. Yang pertama keadaan an yatasakhat. Dia merasa murka, ngedumel, marah-marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan manusia pertama. Yaitu dia ngedumel dengan takdir Allah, dia mengeluh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an yasbir, dia sabar. Ya, yang kedua dia sabar. Kemudian yang ketiga dia ridho. Nah,
Kenapa ulama kita membedakan antara sabar dan ridho? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat, bersyukur. Tingkatan bersyukur. 4 keadaan ini insya Allah kita bahas satu persatu. Yang pertama, manusia yang pertama dia adalah mengeluh. Kemudian dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala atau waktu atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak saya mati? Kenapa saya tidak ridho? Pokoknya Allah tidak sayang sama saya. Kenapa saya miskin? Kenapa saya tidak punya uang? Intinya dia menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala biqalbihi wa bilisanihi wa bijawarihi. Dengan hatinya dia membangkang takdir Allah, kemudian dengan lisannya dia mengumpat, dan juga dengan apa? Amalan perbuatannya dia melakukan perlawanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kadang saksikan. Kadang kita saksikan bagi remaja-remaja kita, remaja-remaja perempuan, ya, remaja-remaja perempuan kita, bahkan mungkin ada yang laki-laki. Ketika putus cinta, dia bunuh diri. Dia apa? Bunuh diri. Dia menyesali takdir, dia ngumpat takdir dan mencela takdir. Akhirnya dia marah dalam hatinya, marah dalam lisannya, dan dia marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, dengan bunuh diri. Padahal bunuh diri tersebut juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun yang kedua, manusia yang kedua adalah dia sabar terhadap musibah Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar, ya, dia sabar terhadap musibah Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya dia itu benci terhadap musibah ini, tapi dia sabar, dia tidak mau. Dia tidak mau misalkan nauzubillahi min zalik anaknya meninggal dunia. Dia tahu ini adalah musibah, tapi dia berusaha untuk sabar. Dia berusaha untuk sabar. Akan tapi dia masih ada rasa-rasa tidak menerima, tapi dia tetap sabar. Ya. Nah, ini tingkatan ini lebih rendah daripada tingkatan ridho. Tingkatan ridho, ya, dia terkena musibah dari Allah Subhanahu wa taala tapi hatinya lapang. Hatinya lapang. Kemudian dia menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dia menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan lebih tinggi daripada sabar tadi. Hanya sekedar sabar tapi dia masih ada rasa-rasa, ya, tidak terima. Tingkatan yang selanjutnya lebih tinggi adalah ridho. Dia menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho. Dan tingkatan yang lebih di atas lagi adalah syukur. Dia mengucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam setiap keadaan. Dia syukur. Tingkatannya itu lebih tinggi daripada sabar, ridho, ya. Dia sudah sabar, kemudian dia meridhokan diri dan dia bersyukur, mengambil hikmahnya. Dan jarang orang seperti ini. Ada dan jarang, ya. Makanya kita belajar, mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat yang seperti ini. Ketika kita kena musibah, ya, kita meskipun kita benci, kita berusaha sabar, kita tingkatkan lagi kesabaran kita menjadi ridho, kemudian tingkatkan keridhaan kita menjadi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada yuzkar an ba'dil 'abidati annaha usibat fi usbu'iha. Disebutkan kisah, ya, kisah ini kalau bahasa-bahasa yuzkar disebutkan, bahasa-bahasa disebutkan berarti, ya, belum tentu kevalidannya, ya. Disebutkan sebuah kisah seorang perempuan yang ahli ibadah. Seorang perempuan ahli ibadah, ya, terkena, ya, jarinya itu terkena sesuatu hingga luka. Akhirnya dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hamidatillah ala zalik. Dia mengucapkan alhamdulillah. Faqalu laha, kemudian ada orang-orang bertanya kepada perempuan ahli ibadah tersebut. Kenapa? Kaifa tahmadinallah wal usbu qad asabahu ma asabahu. Kok bisa engkau, ya, mengucapkan alhamdulillah sedangkan jarimu telah terkena sesuatu? Qalat, dia mengucapkan inna halawata ajriha
sesungguhnya manisnya pahalanya ansatni mararatu sabriha, yaitu bisa melupakan sakitnya kesabaran. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya, di sini disebutkan inna halawat ajriha, sesungguhnya manisnya pahala yang aku dapatkan dari, ya, sakitnya ini yang terkena sesuatu, ya, yang terluka tadi, itu menghilangkan sakitnya rasa sabar. Rasa sabar itu ada rasa yang kurang pas dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ya, kita terus terang saja, kalau orang terkena musibah itu pasti berat, ya kan? Berat. Nah, oleh karena itu untuk menghilangkan beratnya sabar tadi, kata perempuan ahli ibadah itu, saya mengucapkan alhamdulillah, supaya menghilangkan atau melupakan, ya, supaya bisa melupakan beratnya sabar. Ya, supaya bisa melupakan beratnya sabar, saya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini bisa melupakan beratnya rasa sabar tadi. Ya. Ikhtifillah rahimakumullah, itu yang dilakukan oleh perempuan ahli ibadah yang diceritakan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, ya. Kemudian ikhtifillah rahimakumullah, ya. Dalam ayat di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau, kita kembali ke ayat sabiru wa rabitu, ya, sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, al-murabatah, kita kembali ke ayat yang pertama kali, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Beliau mengatakan bahwasanya al-murabatah, kita jelaskan makna murabatah. Murabatah, ya, kasratul khairi wal istimrar alaih, memperbanyak melakukan kebaikan dan terus menerus, ya. Khairu, dalam hadis dikatakan bahwasanya khairu a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amalan adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Dan ini pernah saya dengar dari Ustaz Firman rahimahullah taala, baik kita mengucapkan tahajud atau baca Quran yang sedikit tapi terus menerus itu lebih baik daripada kita tahajud langsung sepenuh habis itu kita tinggalkan. Sedikit demi sedikit tapi kita dawamkan itu lebih baik. Kita harus memiliki yang namanya wirid tersendiri, amalan tersendiri yang kita dawamkan. Orang kalau memang dia dimudahkan bersedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dawamkan artinya teruskan bersedekah itu. Kalau memang orang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teruskan dia tahajud. Kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk sholat duha, dia dawamkan dan teruskan sholat tahajudnya itu. Meskipun sedikit, 2 rakaat, ya. Kalau orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wirid dengan baca Quran di setiap selesai sholat fardu, dawamkan. Dan ini saya perhatikan teman saya hafizahullah taala, sama-sama orang Indonesia di Madinah. Kita juga iri, ya, sama orang tersebut. Setiap dia selesai sholat subuh, dia duduk sebentar, paling 15 menit dia baca Quran. Dia bawa Quran kecil, baca Quran. Kita ngobrol dengan yang lain, ya. Tapi dia masya Allah duduk di tempat sholatnya, dia baca Quran, selesai paling 15 menit, ya, 10 menit terus selesai. Habis itu dia baru sholat. Atau sebaliknya, dia sholat rawatib dulu baru dia baca. Terus didawamkan ini, ya, sedikit, 1 lembar, 2 lembar, 1 lembar paling 5 menit lah, didawamkan 5 kali selesai sholat fardu. Nah, yang seperti ini ikhtifillah rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi pahala buat kita sekalian. Itu mendawamkan al-murabatah, mendawamkan atau terus melakukan perkara kebaikan. Makanya dalam hadis disebutkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu' 'alal makarih wa kathratul khuta' ilal masajid wa intidharus salati ba'da shalah fadzalikumur ribat. Di antara ribat,
ya, penjagaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ibadah disebutkan dalam hadisnya. Pertama, wudu, menyempurnakan wudu di kondisi yang kita tidak sukai. Misalkan musim hujan, musim dingin, ya, kalau di Timur Tengah musim dingin, mendawamkan wudu, menyempurnakan wudu, ya, terus menerus meskipun keadaan kondisi yang kita tidak sukai. Kemudian kasratul khuta' ilal masajid, mendawamkan diri kita untuk berjalan menuju masjid. Selanjutnya menunggu sholat setelah sholat. Ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW termasuk ribat, penjagaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, jika ada di antara kita bisa melakukan 3 hal ini, alhamdulillah. Jika tidak bisa 1, tidak bisa 2, jika bisa 2, dan kalau bisa semuanya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya, mana yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kita lakukan. Mana yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya itu yang kita lakukan. Ikhwati fillah rahimakumullah, ya, demikian, ya, penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimallahu taala terkait terkait ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. An Abi Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi was salatu nur was sadaqatu burhan was sabru diya wal qur'anu hujjah lak aw alaik kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini hadis yang pertama yang kita ambil dari bab sabar. Hadis ini masyhur, ya. Yaitu terkait tentang salat, terkait tentang sedekah, terkait dengan sabar, ya. Kita bacakan dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur, ya, an-nazafah, ya, kesucian, kebersihan, ya, syatrul iman, bagian dari iman. Nisfu, bagian. Al-iman di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala merujukkan maknanya salat. Ya, di antara ulama lain mengatakan bahwasanya iman itu adalah, ya, hakikat iman, ya, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya at-tuhur, ya, mensucikan diri, membersihkan diri dari al-hissi wal ma'nawi. Jadi membersihkan diri baik kotoran yang maknawi atau yang hissi. Hissi itu artinya yang tubuh kita yang nampak, yang maknawi yang tidak nampak itu jiwa kita bersihkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membersihkan diri kita dari kotoran, ya, tubuh kita dan kotoran dari jiwa kita. Jadi membersihkan diri, mensucikan diri dari dua-duanya ini perlu. Membersihkan diri, mensucikan diri dari tubuh kita yang kotor, bisa dengan wudu, bisa dengan istinja, bisa dengan mandi besar, ya, mandi junub. Kita bersihkan diri kita dari kotoran-kotoran, ya, yang hissi, yang nampak, ya. Adapun yang dari jiwa kita bersihkan kotoran dari kesyirikan, ya, kotoran dari kesyirikan. Jiwa-jiwa kita bersihkan dari kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di sini bahwasanya at-tuhuru syatrul iman, bagian daripada iman, ya. Kesucian itu, kebersihan itu bagian dari iman. Saya ulangi, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan iman di sini maksudnya adalah salat, ya. Iman di sini disebutkan salat. Adapun ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya hakikatul iman, ya, memang benar-benar iman tersebut, ya. Artinya apa? Kalau kita bersih-bersih, baik bersih-bersih diri kita yang nampak maupun yang tidak, dengan wudu, dengan mandi besar, itu bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Juga kita membersihkan jiwa kita, itu juga bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ya, memenuhi timbangan. Timbangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan-ucapan alhamdulillah remeh kelihatannya, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang tinggi, bisa memenuhi timbangan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Wa subhanallah walhamdulillah. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah bisa memenuhi atau tamla ini rawi atau yang membawakan hadis ini ragu apakah lafaznya tamlaan atau tamla. Ya, maknanya sama. Bisa memenuhi antara langit dan bumi. Jadi ikhwati fillah, ucapan subhanallah kemudian alhamdulillah bisa memenuhi antara langit dan bumi. Artinya apa? Ucapan subhanallah ini juga kita jangan hanya terlontar, kita tidak tahu maknanya. Terlontar kita tidak tahu maknanya. Banyak di antara kaum muslimin subhanallah cantiknya, subhanallah gantengnya, padahal dia sedang bermaksiat. Iya kan? Iya kan? Harusnya apa? Tidak seperti itu. Harus mengetahui bahwasanya subhanallah, alhamdulillah, ucapan-ucapan seperti ini meskipun remeh, kita juga harus mengerti maknanya. Kita harus mengerti maknanya. Subhanallah, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat, ya, dari sifat-sifat dan nama-nama yang buruk, sifat-sifat yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus bersihkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat buruk Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sifat mengantuk, sifat tidak mengetahui, sifat jahil dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tersebut. Ya. Kemudian kita tempatkan Allah Subhanahu wa taala di maqam yang tertinggi, maqam ketuhanan rububiyah, maqam uluhiyah, maqam asma wa sifat. Maqam uluhiyah, rububiyah itu apa? Kita mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Yang memberikan keturunan, memberikan semuanya kepada kita. Karena di antara kaum muslimin masih ya melenceng daripada rububiyah dan uluhiyahnya. Kadang rububiyahnya dia mengetahui bahwasanya Allah lah yang patut disembah, Allah lah yang memberi rezeki, tapi ketika di uluhiyahnya, di penghambaannya dia mencari rezeki, mencari penglaris kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ketika sering masih banyak di antara kaum muslimin. Masih sering. Makanya kalau ada cerita-cerita dari para pedagang, jika pedagang satunya itu laris, yang kelimpengan bukan orang lain. Yang kelimpengan tetangga sendiri. Tetangga dagang sendiri. Yang bingung, kenapa kok bingung? Saya tanya, kenapa bingung Pak? Ya bingung, lihat dagangan kita laris. Akhirnya apa? Dia cari penglaris lain. Akhirnya dia mematikan usaha kita dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariah. Banyak ada cerita-cerita. Pak, tidak dagang. Dagang saya buka, kok saya lewat tidak ada. Masa tiap hari saya dari pagi sampai sore saya jualan? Kok iya, tidak kelihatan kok. Waduh. Ada cerita-cerita dagang sate, dia hidupin arangnya, tidak hidup-hidup sampai keringetan. Qadar. Sebelumnya dia sudah diwanti-wanti oleh tetangganya, hati-hati Pak ya. Dia tidak, ini cerita nih dari negara, dia cerita nih, hati-hati Pak ya. Ya dia biasa dagang sate, dihidupi, udah hidup-hidup, subhanallah. Hanya baru sadar nih, ini ancaman atau apa, ya kan? Ya. Apalagi pendatang, apalagi orang baru. Yang kelimpengan tuh tetangganya atau tetangga yang sama dagangannya dengan kita atau yang hasad sama kita. Masya Allah. Seandainya dia yakin punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, biarlah teman kita laris, kita yang alhamdulillah kita jualan. Nah, ikhti fillah rahimakumullah. Nah, yang seperti ini ucapan subhanallah, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat-sifat yang tidak terpuji. Ya.
sifat-sifat yang tidak terpuji, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang buruk juga kita jangan namai. Asma Allah al-husna, nama yang baik, sifatul ula, sifat yang maha tinggi. Ya. Kemudian ikhwati fillah, alhamdulillah, ucapan alhamdulillah juga kita harus sebagaimana yang kita sampaikan tadi, jangan sampai ketika kita mengucapkan alhamdulillah hari ini dagangan laris, sedangkan dia pakai penglaris. Ya kan? Seperti itu. Ini ikhwati fillah kan bertentangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kaum muslimin dan dosa kita semua ya. Kemudian juga lagi mencuri, alhamdulillah dapat baik banyak. Berarti kan dia tidak pas ucapan alhamdulillah. Satu sisi dia berbuat maksiat, satu sisi dia mengucapkan ucapan alhamdulillah. Jadi makna alhamdulillah ini harus kita benar-benar kita maknai. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya seperti itu, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Tamla'u ma bainas samawati wal ard, pahalanya ya bisa memenuhi antara langit-langit dan bumi. Di sini disebutkan langit-langit, ada 7 langit, wal ard dan 1 bumi. Wassalatu nur, salat itu adalah cahaya apa sinar? Kalau diterjemahkan, yang pernah membaca terjemahannya, as-salatu nur. Salat itu adalah cahaya atau sinar? Cahaya. Was-sadaqatu burhan, was-sabru diya. Sedekah itu sebagai bukti nyata yang menjadi tameng kita nanti. Dan kesabaran itu adalah diya. Sinar apa cahaya? Cahaya. Ada terjemahan sinar, ada terjemahan cahaya. Ya, jadi disebutkan di sini ikhwati fillah rahimakumullah, ya, salat. Ya, salat itu sebagai cahaya yang sinarnya, maksudnya memiliki panas, yang tidak memiliki panas. Yang menerangi tapi tidak memiliki panas, itu kata ulama. Ya. Makanya diterjemahkan dengan cahaya, ya kan? Jadi nur, kata-kata nur ini ya, Nuruddin, ya, Nur Zaman, ya, Nurullah dan yang lainnya, mohon maaf mungkin kalau ada nama kesamaan. Ya, bukan berarti enggak, mohon maaf ya. Ya, nur, kata-kata nur, ulama mengatakan sinar atau yang menyinari, dia tidak memiliki rasa panas. Ya. Adapun dia, ya, dia memiliki rasa panas. Makanya disebutkan di sini cahaya itu kalau sudah menyinari ya diri kita, orang yang sering sholat kemudian khusyuk, itu ada beda lah. Ya, beda kita perhatikan. Ya. Orangnya ini meskipun dia tidak putih-putih amat ya, tapi ketika dia rajin sholat itu beda bercahaya. Dan itu tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tapi orang bisa melihatnya. Ya. Nah, as-salatu nur, sholat itu ya, cahaya. Was-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah ya, bukti, hujjah, ya, dalil bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memberikan ya sedekah kita kepada orang lain fakir miskin. Nah, ini bukti yang nyata. Ya, bukti yang nyata. Kalau orang yang sering bersedekah itu tidak bisa dipungkiri orang. Tidak bisa dimungkiri. Orang si fulan kalau rajin sedekah, biar dia muslim maupun non muslim, kalau sering sedekah pasti orang mengatakan, oh dia orangnya dermawan. Pasti. Nah, makanya disebutkan bukti nyata. Ya, bukti nyata memang benar-benar kalau orang ini sering sedekah, pasti dia masyhur, oh nih penyedekah, ahli zakat, dan bisa dirasakan. Wasabru, dia kesabaran itu ya sinar yang memiliki rasa panas. Makanya disebutkan kenapa kok sabar itu tidak dikatakan dengan nur tapi dipakai dengan kata-kata dia. Karena itu tadi, dia memiliki rasa panas itu yang bisa menghancurkan ya rasa yang ada di dalam sabar itu. Jadi sabar itu dia menghancurkan musibah-musibah yang buruk-buruk itu kan, dia bisa menghancurkan itu.
Kalau kita memiliki rasa sabar, nah, cahaya sabar itu atau sinar sabar itu bisa menghilangkan ya rasa sakit musibahnya. Ini sir rahasia lafaz-lafaz yang dipakai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sembarangan. Jadi Quran itu memiliki lafaz tertentu, tidak sembarangan. Kenapa kok pakai lafaz ini? Kenapa pakai lafaz ini? Kenapa pakai lafaz ini? Tidak pakai. Padahal maknanya sama. Itu ada rahasianya. Rahasia-rahasia. Kita ketahui maupun tidak ketahui. Ikhwati fillah rahimakumullah, Quran itu hujjah laka wa alaik. Quran itu yang kita baca bisa jadi hujjah buat kita atau hujjah yang memberikan kebaikan atau membuat keburukan. Hujjah artinya bisa ngelawan kita atau bisa mendukung kita. Hujjah yang bisa melawan kita ya kalau kita bertentangan dengan Quran. Hujjah bisa menuntun kita dan membuat kita teman kita ya kalau kita melaksanakan apa isi Al-Quran. Kullun nas yaghdu, setiap manusia. Di sini bahasanya lafaznya manusia, bukan muslim, tapi semua manusia. Ya, kita baca setiap manusia, umum muslim maupun non muslim. Ya. Semua manusia yaghdu artinya apa? Melakukan perbuatan di pagi hari, ya selain malam. Tadi kita ghada, yaghdu ini di pagi hari, itu artinya dari pagi sampai maghrib ya. Dia keluar melakukan hal, ya perbuatan. Fabai'un nafsahu, dia jual dirinya. Ini bahasa jual diri bukan berarti jual diri, mohon maaf ya, yang konotasinya buruk ya. Jadi dia benar-benar gadaikan dirinya, ya. Nah, ketika dia keluar melakukan pekerjaan, famu'tiquha, dia jual dirinya itu, apakah atau dia gadaikan dirinya itu, apakah dia bisa kembalikan dirinya itu? Dia mu'tiq artinya dia bebaskan dari penghambaan hawa nafsunya, atau dia terus mencelakai dirinya, jiwanya itu. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saleh dan solehah, pagi hari dia itu sholat subuh, zikir pagi petang, awali dengan ya zikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah membebaskan dirinya dari ya hawa nafsu, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun mubiquha yang ndak, akhirnya dia apa? Terus dia ndak sholat subuh, dia ndak zikir, akhirnya dia juga ndak baca Quran dan dia melakukan kemaksiatan dan seterusnya, akhirnya apa? Dia biarkan dalam keadaan halak, celaka, mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ikhwati fillah, mudah-mudahan satu hadis ini dengan beberapa ayat ini bermanfaat buat kita sekalian. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan, kemantapan dan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.